Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan PPT kami dari kelompok 8 Statistika yang bisa nama-namanya bisa teman-teman lihat sendiri. Kali ini kita langsung saja, yaitu di bagian A, pengertian ruang sampel, kejadian dan pembagian. Ruang sampel dan titik sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua kejadian yang mungkin diperoleh dari suatu percobaan. Titik sampel adalah setiap anggota ruang sampel atau disebut juga kejadian yang mungkin. Lanjut di kejadian. Kejadian misalkan A merupakan kejadian menemukan X anggota bilangan real dari persamaan X kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Bisa teman-teman lihat sendiri bagaimana rumus kejadian dan apa prosesnya. Misalkan seorang menarik sebuah kartu dari kelompok 52 kartu Bridge dan terjadi kejadian adalah sebagai berikut. A. Kartu yang ditarik berwarna merah. B. Kartu yang ditarik Jack, Queen atau King, Diamond. C. Kartu yang ditarik As. Kartu apakah titik sampel persekutuan A dan C? Jelaskan bahwa titik sampel bersama persekutuan antara A dan C adalah dua as merah. Lanjut di pendekatan peluang. Rumus bisa dilihat P dalam kurung I sama dengan X per N. P probabilitas, I events atau kejadian, X jumlah kejadian yang diinginkan atau peristiwa, N keseluruhan kejadian yang mungkin terjadi. Pendekatan klasik didasarkan pada sebuah peristiwa mempunyai kesepakatan untuk terjadi sama besar. Equally likely. Probabilitas suatu peristiwa kemungkinan dinyatakan sebagai suatu rasio antara jumlah kemungkinan hasil dengan total kemungkinan hasil atau rasio peristiwa terhadap hasil. Bisa probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah kemungkinan hasil atau jumlah total kemungkinan hasil. Sampelnya bisa teman-teman lihat, bisa teman-teman pahami juga sendiri. Kita lanjut ke 2, yaitu pendekatan relatif. Besarnya probabilitas suatu peristiwa tidak dianggap sama, tetapi tergantung pada berapa banyak suatu peristiwa terjadi dari keseluruhan percobaan atau kegiatan yang dilakukan. Probabilitas dapat dinyatakan sebagai berikut. Probabilitas terjadi relatif sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi atau jumlah total percobaan atau kegiatan. Bisa teman-teman lihat juga sendiri contohnya seperti apa dan bisa teman-teman pahami juga. Lanjut pendekatan subjektif. Besarnya suatu probabilitas didasarkan pada penilaian pribadi dan dinyatakan dalam derajat kepercayaan. Penilaian subjektif diberikan terlalu sedikit atau tidak ada informasi yang diperoleh dan berdasarkan keyakinannya. Lanjut kita ke rumus dasar peluang. Bisa teman-teman lihat juga P dalam kurung E sama dengan N dalam kurung X A per N dalam kurung S. Keterangan N dalam kurung E sama dengan banyak anggota himpunan kejadian E. N dalam kurung S banyak anggota dalam himpunan ruang sampel dari S. Bisa teman-teman lihat contoh soalnya sendiri dan bisa teman-teman juga pahami. Contoh soal, ada beberapa contoh soal di sini. Jadi, peluang untuk memperoleh dua sisi gambar dan satu angka adalah berikut. P sama dengan N per N sama dengan 3/8. Atau probability mathematics sama dengan kurang efisiensi maths. Langsung kita masuk ke peluang bersyarat. Peluang bersyarat adalah peluang suatu kejadian dengan syarat kejadian yang lainnya.
Jika diberikan suatu kejadian A dinamakan tanpa syarat kejadian apapun, maka peluang terjadi kejadian A akan diperhitungkan relatif terhadap ruang sampel. Misalnya, bisa ke teman-teman lihat ada misalnya atau beberapa soal. Lanjut kita permuatis dan kombinasi. Permuatis adalah jumlah urutan yang berbeda dari pengaturan objek-objek. Permuatis merupakan bentuk khusus aplikasi kaidah perkalian. Misalnya jumlah objek adalah n, maka urutan pertama dipilih dari n. Objek urutan kedua dipilih dari n dikurang 1. Objek urutan kedua dipilih dari n dikurang 2. Dan seterusnya bisa teman-teman lihat. Lanjut di kombinasi. Ini mungkin di bagian terakhir. Bentuk khusus dari permutasi adalah kombinasi. Jika pada permutasi urutan kemunculan diperhitungkan, maka pada kombinasi urutan kemunculan diabaikan. Rumus kombinasi jumlah pemilihan yang tidak terurut R elemen yang diambil dari n buah elemen R besar kurang dari n dilambangkan dengan CNR atau NCR adalah NCR. Bisa teman-teman lihat juga bagaimana strukturnya. Mungkin itu pembahasan dari PPT kali ini teman-teman. Saya dari perwakilan dari kelompok 8 yang membuat video ini. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya Muhammad Abil, NIM 2030404089 dari kelompok 8 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.